Darussalam. Apakah ini bekal yang bagus dan menjanjikan kemenangan 8-0 atas Brunei? Udah pasti start yang bagus. Cuma kan lawannya Brunei. Yeah. Nah, Brunei itu nggak, dalam sejarah lah, sepanjang sejarah Republik ini berdiri, sepak bola, Brunei nggak pernah nyusahin Indonesia. Bukan mengecilkan arti kemenangan, tapi itu start yang bagus. Dan saya sangat suka karena Jens Schraven cetak 6 gol. Yeah, double hat-trick. Bukan apa-apa, dari dulu saya pikir ini anak tuh punya potensi yang bagus. Kenapa nggak pernah dilirik sama tim senior? Yeah. Jadi mungkin ya ada blessing in disguise. Oleh Rumeni cedera, dia performanya bagus. Mudah-mudahan lawan Filipina dia juga makin gacor dalam tanda kutip, karena menurut saya dia aset. Betul. Ya, kemarin juga saya lihat Brandon Schneemann. Meskipun ada satu blunder, tapi dia menunjukkan dia udah PD-nya udah kelihatan. Bapaknya seneng banget tuh pasti. Timo. Dia pasti seneng banget. Dan di luar itu ada pemain-pemain yang akan jadi bintang masa depan. Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, you name it lah, dari lini tengah, kanan kiri mereka juga bagus. Jadi ini semua sebetulnya membuka kotak Pandora. Kalau kita lihat U23 waktu Piala Asia terakhir pun Rafael Struijk main bagus sekali ngalahin Yordania. Itu kan sebetulnya kita punya bibit-bibit terbaik. Ya bisa ngalahin Yordania dengan permainan seperti itu. Mudah-mudahan tim yang dipegang Vandenberg sekarang itu mampu berkembang, mampu menghasilkan, karena buat saya tim U23 meskipun masuknya masih kelompok umur, mereka udah senior. Mereka one step lagi masuk senior. Nah, ini kan yang jadi persoalan nanti dalam nyambungnya ke liga yang jumlah pemain asingnya boleh 8 ya. 11. Sekarang 11 boleh didaftarkan, 8 yang main. Sekarang ini kan sebetulnya dengan semua kontroversinya kan menutup peluang talenta muda ini. Kalau saya jadi pemilik klub, saya udah beli pemain asing, harganya mahal, yang tidak semahal talenta terbaik kita. Saya mainin dulu dong yang ini. Padahal ini talenta loh. Kalau di Jerman, pemain usia 20-19 tahun yang dilihat oleh DFB di talenta, si DFB ngomong sama klubnya, sama Bayern Munchen, lu punya pemain ini usia 19 bagus, ini aset kita, lu kasih jam. Itu DFB bisa perintah. Jadi intervensi ya? Diintervensi klubnya. Gitu loh, ini asetnya Jerman, lu harus mainin dia sebanyak mungkin. Gitu loh. Nah, ini hanya Jerman yang bisa lakukan itu. Hanya Jerman. Nah, tapi Jerman itu menurut saya karena begitu kerasnya, dia kan sekarang ya walaupun naik turun ya, tapi kan Jerman itu tidak pernah tidak menjadi negara yang top dalam persepak bolaan dunia gitu loh. Karena memang politiknya menurut saya agak keras di DFB itu. Nah, menurut saya ini yang harus jadi ini lagi lah sebagai pengelola liga, sebagai I-League itu Ferry Paulus dan kawan-kawan, Anda lihat juga lah, ini talent Doni Tri dan kawan-kawan itu talenta yang luar biasa, Muhammad Ferrari, dan itu kan buat saya kalau mereka dapat jam terbang yang banyak lagi di Liga 1, ini kita nggak usah datengin pemain diaspora. Iya, memang kalau untuk pemain U23 itu ada di regulasi musim depan itu ada diwajibin. 5 pemain. Iya 5 pemain, tapi satu wajib main. 45 menit. 45 menit. Satu diwajibkan main. Tapi memang bicara tadi juga pemain asing adalah salah satu kita bisa ngukur seberapa bagusnya kualitas main asing kita adalah ketika klub-klub wakil kita di kompetisi Asia. Bisa sejauh mana? Bisa nggak sih pemain asing itu ngangkat performa klub-klub kita? Ternyata kan nggak juga. Gitu. Berarti kan ini ada masalah soal kualifikasi juga. Soal verifikasi kualitas. Nah, ini yang juga harus dimatengin sama. Belum lagi keseriusan ya. Iya. Dari klub kan kebanyakan kalau ntar kita asal main ada aja gitu kan. Tapi ntar dari banyak kan sekarang dari seri C Brazil, seri B Brazil, walaupun memang itu Brazil ya, kita tahu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa dapat dari seri A Brazil kan akan lebih bagus gitu loh. Walaupun memang harganya ini walaupun memang balik lagi ke jamin juga harganya. ya. Walaupun Siapa tahu juga. misalnya di Brazil mainnya di seri C atau di tier berapa, tapi begitu main di Indonesia gacor. Memang. Ada juga kayak gacor, gitu. tapi ketika diadu dengan sesama klub di kompetisi antar klub Asia. Nah, ini yang sering menjadi Asia yang lain dapatnya Brazilnya yang agak lebih bagus gitu. Iya, jangan maksudnya jadi inferior. Sejauh mana nih para pemain asing ini bisa benar mendongkrak kualitas pemain-pemain lokal kita gitu. Oke. Tapi kita lihat kemarin ketika lawan Brunei 7 gol diciptakan di babak pertama, babak keduanya sepi gol. Ini karena memang ada rotasi
yang signifikan dilakukan di babak kedua atau gimana? Ya, ini terlepas dari perbedaan kelihatan ya bagaimana kematangan bermain dari tim yang pertama, terutama yang di depan. Rayhan Hanan, kemudian kemarin tuh di depan tuh dibandingkan yang tim yang dimasukkan di babak kedua gitu loh. Terlihat banget yang kedua ini seperti terburu-buru, kurang tenang, ingin membuktikan betul, ingin memberikan kebuktian, tapi akhirnya malah ujungnya jadi nggak bisa cetak gol banyak, bahkan hampir nyaris membahayakan lini pertahanan kan? Ya, ada beberapa momen gitu. Ya ini menjadi PR inkonsistensi ini gitu untuk bisa meningkatkan level kematangan bermain sih. Sebenarnya PR tinggal itu aja. Kematangan bermainnya ini lebih efektifnya tuh harus disamakan nih antara yang tim utama dengan yang tim kedua. Mungkin gitu. Ada rasa juga udah unggul banyak, masih ada 2 pertandingan di babak penyisihan, masih akan ketemu mungkin Vietnam atau Thailand di semifinal. Jadi ya mungkin faktor-faktor itu juga berpengaruh. Jadi lebih ambisius ya. Nggak mau kalah gitu sama tim pertama, apalagi Jens Reven cetak double hat-trick gitu kan. Wah, bisa lah kita gitu nambah kontribusi gol yang nggak sedikit gitu, bisa cetak gol banyak. Tapi ini menarik ketika Jens Reven selebrasi aura farming itu disentil sama Gerald Vandenberg kan. Kalau misalnya lu kayak gitu lagi nggak bakal dimainin katanya. Ini bercanda, serius, atau hal kayak gini emang harus dilakukan oleh pelatih supaya lebih respect sama tim lawan, atau mungkin kita akhirnya inget sama Arkan Kakak dulu yang joget Predator itu yang waktu Piala Dunia U17 itu kan, ngikutin tren selebrasi. Cuman beda situasi aja pada saat itu Arkan selebrasi begitu ketika Indonesia tertinggal gitu. Kalau ini kan posisinya udah menang dan menang gede gitu. Ini sebenarnya serius atau emang harus dilakukan oleh pelatih sebuah sikap kalau gitu? Dilihat dari sisi press conference-nya agak sedikit bercanda tapi agak serius juga. Iya, tapi memang kalau selebrasi kan wajar ya, melakukan selebrasi, tapi memang jangan sampai berlebihan gitu. Tapi mungkin ini juga yang diingatkan sama Gerald Vandenberg gitu. Lo baru bisa cetak gol di laga ini belum juara lo gitu. Belum apa-apa. Lawan yang lo hadapi ini berarti lo belum hebat sih. Lo oke, tapi lo belum hebat. Karena gini, saya ingat betul kalau di luar ya, di negara-negara yang development sepak bolanya tuh udah bener, itu memang mereka melindungi para pemain mudanya supaya nggak kena star syndrome. Ini yang kan kita ingat kelas 92-nya Manchester United ketika Sir Alex itu betul-betul menjaga Paul Scholes, David Beckham dan segala macam dari sorotan media. Saya ingat betul. Mereka nggak boleh pakai sepatu putih ya? Pokoknya dia dijaga betul mannernya dan segala macam supaya dia nggak ngerasa bintang, pekerjaan gue udah selesai, gue udah jadi bintang, pekerjaan gue udah selesai, karena developnya masih banyak. Diego Armando Maradona 17 tahun, 16 tahun lebih, dia sebetulnya udah sangat layak masuk ke Piala Dunia Argentina. Menotti bilang, lu masih sangat muda, lu oke banget tapi lu belum bisa masuk tim. Itu yang Menotti bilang. Saya sampai merinding karena menurut saya Diego Armando Maradona waktu itu udah jauh lebih bagus daripada pemain senior lainnya secara teknis, tapi secara mental dia belum dapet. Dan apa yang terjadi? Piala Dunia berikutnya dia ikut main kan? Nah, dia tendang perutnya Diaz, ya kan, dia kartu merah. Lalu Luis Menotti bilang tuh, dia umurnya sudah nambah saja, kekanak-kanakannya belum lepas. Nah, apakah ini yang treatment yang sedang diberikan kepada Jens Reven? Memang bisa harus jadi seperti itu untuk maksudnya dia juga dibilang belum layak nih untuk masuk senior. Bukan belum layak untuk masuk senior, biar nggak besar kepala. Lu nggak boleh sombong dulu gitu. Lawan lu masih Brunei. Makanya kenapa sekarang proses naturalisasi tambahan lagi berlangsung, padahal orang bilang Jens Reven aja nggak usah cari jauh-jauh gitu, tinggal promosin aja. Tapi dibilang bahwa kualitasnya masih jauh katanya gitu. Ya dia masih harus buktikan. Apakah treatment ini yang sebenarnya kayak tadi ke Maradona gitu? Menurut saya prosesnya lagi berjalan. Vandenberg hanya ingin mengatakan lu belum apa-apa, perjalanan lu masih jauh gitu loh. Oleh gini, saya membina Liga Anak-Anak itu udah 18 tahun. Kalau roadmap-nya AFC dan FIFA itu saya, kalau ada tim saya main, kompetisi saya main, ada yang juara saya nggak boleh sebut juara. Hanya boleh peringkat satu. Nggak boleh dikasih piala malah. Nggak boleh dikasih medali malah. Gitu loh. Itu roadmap-nya jelas. Jadi kenapa? Karena anak-anak umur 10, 12, 14 tahun, dia masih tahap berkembang. Kalau dia dibilang, lu juara,
kompetisi ini, dia bilang, gue udah juara ya, selesai udah, gue udah juara, mau ngapain lagi, udah nggak latihan dan macam-macam. Jadi diri. Secara psikologis itu yang mempengaruhi, dan ini terjadi juga pada Jens Raven.